Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Strategi-Strategi Promosi Kesehatan. Bentar ya, agak lelet. Strategi promosi kesehatan, yakni teknik atau cara bagaimana mencapai atau mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan tersebut secara berhasil guna dan berdaya guna. Kemudian strategi promosi kesehatan itu menurut WHO ada 3. Yang pertama advokasi. Advokasi ini yaitu kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Advokasi ini ada secara formal, yaitu secara formal seperti penyajian atau presentasi dan seminar tentang isu atau usulan program yang ingin dimintakan kepada dukungan dari para pejabat dan yang terkait. Kemudian ada secara informal. Yang secara informal ini sowan kepada para pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan untuk secara informal minta dukungan baik dalam bentuk kebijakan atau mungkin dalam bentuk dana atau fasilitas. Kemudian ada dukungan sosial. Pada dukungan sosial ini terdapat 3 cara, yaitu dengan pelatihan para toma, seminar, karya, bimbingan kepada toma. Dukungan sosial ini yaitu strategi dengan melakukan suatu kegiatan untuk mencari dukungan melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun informal. Kemudian selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pada pemberdayaan masyarakat ini terdapat 2 strateginya dengan penyuluhan kesehatan, pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat. Yang dimaksud dengan pemberdayaan di sini yaitu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung. Tujuannya yaitu untuk pemberdayaan, mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu pertama menumbuh kembangkan potensi masyarakat, kemudian mengembangkan gotong royong masyarakat, menggali kontribusi masyarakat, menjalin kemitraan, dan desentralisasi. Kemudian ada langkah-langkah pada strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu pertama kita merancang dulu keseluruhan programnya, kemudian menetapkan tujuannya, kemudian menyusun strategi ataupun memilih strategi untuk pemberdayaannya, kemudian kita lakukan implementasi strategi dan manajemennya, kemudian baru mengevaluasi program tersebut. Kemudian ada pendekatan pada advokasi, yaitu advokasi tersebut ada pendekatan utamanya. Pertama itu melibatkan para pemimpin, kemudian bekerja dengan media massa, selanjutnya membangun kemitraan, memobilisasi massa, dan membangun kapasitas. Juga ada teknik, metode dan teknik pada advokasi, yaitu dengan lobby politik, kemudian seminar atau presentasi, kemudian media, dan perkumpulan atau asosiasi peminat. Langkah-langkah advokasi yang pertama tahap persiapan, yaitu menyusun bahan materi atau instrumen advokasi. Kemudian tahap pelaksanaan, lobby, dan seminar atau presentasi. Kemudian tahap penilaian. Di sini dalam bentuk software. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan menteri, kemudian SK gubernur atau bupati, dan nota kesepahaman atau MOU. Kemudian dia ada dalam bentuk hardware. Misalnya meningkatkan anggaran kesehatan dalam bentuk APBN atau APBD. Kemudian meningkatkan anggaran untuk satu program yang diprioritaskan. Kemudian adanya bantuan peralatan sarana atau prasarana program. Kemudian
Selanjutnya ada strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa. Yaitu pertama kebijakan berwawasan kebijakan. Di dalamnya terdapat peraturan, perundang-undangan, dan surat-surat keputusan. Sama seperti menurut WHO. Kemudian lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Yaitu tersedianya tempat sampah, tersedianya tempat buang air besar atau kecil, kemudian tersedia air bersih, dan tersedianya ruangan bagi perokok dan non-perokok. Selanjutnya ada reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service. Kemudian pada reorientasi pelayanan kesehatan ini penyelenggara pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus melibatkan atau bahkan memberdayakan masyarakat agar mereka juga dapat berperan, bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan tapi juga sekaligus sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Reorientasi ini terdapat tiga provider dan 3 consumer, yaitu semuanya yang dimaksud dengan 3 provider dan 3 consumer itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakatnya. Kemudian keterampilan individu atau personal skill. Yang pertama memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang cara-cara memelihara kesehatan. Kemudian mencegah penyakit, mengenal penyakit, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan profesional, dan meningkatkan kesehatan. Kemudian terakhir ada gerakan masyarakat, community action. Tujuannya untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selanjutnya, ada pemilihan strategi promosi kesehatan, yaitu ada beberapa strateginya seperti dengan ceramah, media massa, melakukan instruksi individual, kemudian melakukan simulasi, modifikasi perilaku, dan pengembangan masyarakat. Aturan dalam memilih strategi promosi kesehatan, yaitu pertama, pilih minimal 3 strategi. Kemudian, umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan. Kemudian semakin lama program, semakin banyak strateginya. Terus dimulai dengan strategi yang paling murah dan sederhana. Kemudian semakin kompleks permasalahan perilaku yang akan diintervensi, semakin banyak strategi yang digunakan. Strategi yang mempengaruhi faktor predisposisi umumnya mempunyai efek yang singkat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewi ya. Jadi ada beberapa hal tadi, coba dibuka di slide 2, Dewi.